menyelesaikan tugas, yaitu tugas penelitian membuat video tentang berpikir komputasional. Nah, di berpikir komputasional ini ada 4 fondasi, yaitu seperti abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola. Baik, aku mulai dari menjelaskan apa itu abstraksi dulu ya. Abstraksi yaitu menyaringkan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Baik, untuk yang kedua, algoritma, yaitu menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik, yaitu langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan solusi. Dan yang ketiga, dekomposisi. Dekomposisi ini adalah formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Dan yang terakhir yaitu pola. Pengenalan pola personal, generasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Gak hanya itu, di berpikir komputasional ini juga ada peta konsep ya, seperti ini. Baik, di peta konsep ini yaitu berisi ada queue, stroke data, stack, searching, algoritma dasar, dan sorting. Itu adalah peta konsep berpikir komputasional. Pasti kalian bingung, apa itu searching, apa itu algoritma dasar, apa itu sorting, apa itu stack, apa itu struktur data, apa itu queue. Baik, aku akan menjelaskan sesuai dengan pengetahuanku saja. Dan aku juga menjelaskan sesuai dengan di buku. Untuk kita mulai dari searching dulu ya. Searching itu adalah pencarian yang tiada henti. Seperti kita berpikir ke pengalaman mencari. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mencari sesuatu, seperti kita mencari sebuah tugas di Google. Kita kan men-searching dulu ya. Dan juga ada contohnya seperti mencari buku di lemari dan mencari pulpen mungkin di tempat atau sudut. Mungkin kita kan pulpen kita jatuh, pasti kita otomatis bakal mencari pulpen itu yang dinamakan searching. Kemudian ada yang kedua yaitu sorting. Sorting itu adalah pengurutan. Saat kita merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku-buku kita serta atau mainan-mainan kita dan mungkin ada kartu card idol kita akan menyusunnya atau mengurutkannya. Ini misalnya ini yang baru, ini yang lama, kayak gitu. Serta kita juga mengurutkannya menggunakan aturan. Misalnya kayak mengurutkan buku nih, kita mengurutkan buku. Pasti kita bakal mengurutkannya sesuai dengan aturannya ya. Seperti ini buku bahasa Bali, ini buku agama, ini buku informatika, ini buku matematika. Pasti kita bakal mengurutkan buku itu. Baik, untuk sorting mungkin segitu. Dan ada yang namanya stack, yaitu tumpukan. Seperti misalnya kita mengantre di suatu tempat, pasti ada tumpukan atau stack ya, tumpukan. Nah, kita bakal dapat nomor undi nih, dari nomor undi 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti bakal bertumpuk. Dan bukan hanya itu, tumpukan tuh seperti kita tuh menumpuk buku.
seperti ada buku A, buku B, buku C, buku D, dan buku E. Kita ditumpuk tuh. Nah, itu yang dinamakan dengan stack. Nah, yang terakhir tuh the queue ya, atau antrean. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mengantre di suatu tempat, kita bakal mendapatkan nomor gini ya, nomor antrean ya. Seperti misalnya kita datang yang pertama, kita bakal dapat nomor antrean yang pertama, dan yang kedua, dan juga ada yang ketiga, dan keempat, kelima. Itu adalah antrean. Serta pada queue juga terdapat metode objek yang disimpan dan metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean, sehingga objek pertama lebih dulu datang, yang akan lebih dulu keluar dan selesai. Layaknya sebuah antrean di loket, pintu masuk, dan lain sebagainya. Prinsip ini disebut prinsip first in, first out. Baik, untuk di queue, yaitu seperti yang saya katakan tadi, queue itu adalah antrean. Nah, di mana ketika seseorang lebih dulu mengantre di sana, pasti seseorang itu akan lebih dulu keluar atau selesai. Layaknya sebuah antrean di loket, pintu masuk, dan lain sebagainya. Prinsip ini disebut prinsip first in, first out, yaitu FIFO. Sedangkan stack itu adalah seperti tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama atau lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga last in first out, LIFO. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia informatika, kedua konsep urutan penyimpanan data tersebut memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Ada permasalahan atau situasi di mana antrean FIFO lebih cocok digunakan. Sebaliknya, ada juga permasalahan di mana tumpukan LIFO lebih tepat diterapkan. Dan mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang berpikir komputasional. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya meminta maaf banget jika ada salah kata. Dan saya bakal tutup video ini dengan parmesan tinggi.